Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amna Nur Alifa Apisa dengan NIM P20637024045 dari tingkat 2B RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat tutorial grafik Barber Johnson dengan menggunakan data rumah sakit umum daerah yang ada di beberapa kabupaten. Dalam pembuatan grafik Barber Johnson, tentunya kita harus memiliki suatu data terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki data di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, mulai dari Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Banjar, yang di dalamnya terdapat BOR, average loss, TOI, dan BTO. Nah, dalam data BOR, saya menambahkan garis bantu, yaitu BOR 50, BOR 70, BOR 75, BOR 80, dan BOR 90. Lalu untuk BOR 69,39 hingga BOR 77,91 ini didapat dari BOR yang ada di RSUD Kabupaten. Lalu untuk membuat suatu grafik Barber Johnson, kita harus memiliki titik koordinat. Titik koordinat itu didapat dari nilai TOI sebagai titik X dan nilai loss sebagai titik Y yang berasal dari nilai BOR. Nah, bagaimana sih caranya untuk mencari nilai TOI dan nilai loss ini? Oke, saya akan contohkan dengan data dari RSUD Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai BOR 69,39. Cara untuk mencari nilai TOI yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai BOR, maka akan muncul hasilnya yaitu 30,61. Lalu, untuk mencari nilai loss, caranya yaitu masukkan rumus sama dengan 100 dikurangi nilai TOI. Maka akan muncul hasilnya, yaitu 69,39. Lakukan hal yang sama untuk mencari nilai 72,30 hingga 77,91. Selanjutnya, dalam membuat BTO atau garis BTO, di sini juga saya menambahkan garis bantu dengan menggunakan garis BTO 30, BTO 20, BTO 15, dan BTO 12,5. Untuk BTO 56,01 sampai BTO 73,71, saya mengambil dari data RSUD yang sudah ada. Nah, sekarang kita cari caranya untuk mencari nilai TOI di BTO. Caranya yaitu kita masukkan rumus sama dengan masa periode pada tahun itu atau 365 hari dalam satu tahun dibagi nilai BTO, maka akan muncul hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk mencari nilai loss, yaitu sama dengan 365 dibagi nilai BTO, maka akan muncul hasilnya. Nah, lakukan hal yang sama untuk mencari nilai 62,41 hingga 73,71. Lalu, di sini juga terdapat daerah efisien. Ini dapat menjadi acuan bagi data yang ada, apakah data tersebut telah dapat diklasifikasikan efisien ataukah tidak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembuatan grafik Barber Johnson. Caranya, kita blok bagian TOI dan loss yang ada di BOR, lalu kita klik menu insert, klik chart, lalu pilih sketcher yang ini, maka akan muncul grafik yang kita butuhkan. Selanjutnya, agar memudahkan pengerjaannya, kita pindahkan grafik ini ke sheet kedua atau sheet grafik. Caranya yaitu klik kanan, move chart, pilih sheet yang dituju, lalu klik OK, maka grafik ini akan otomatis berpindah. Selanjutnya kita atur sesuai kemauan kita untuk ukurannya. Lalu kita ganti nama di atasnya dengan grafik
Barber Johnson. Langkah selanjutnya, kita bisa klik garis Y, lalu klik kanan, kita tambah add minor grid lines, lakukan hal yang sama pada garis X, add minor grid lines, lalu kita ubah formatnya, klik garis X, lalu format axis, kita ubah maksimumnya menjadi 20 dan mayornya menjadi 1. Selanjutnya kita akan ubah juga format garis X, ubah maksimumnya menjadi 30 dan mayornya menjadi 1, maka akan muncul garis-garis bor. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan. Oke, kita perbesar lagi gambarnya. Setelah itu kita bisa menambahkan keterangan garis-garis ini, yaitu dengan cara kita ke teks, lalu text box, lalu buat bor 90%. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Berikut adalah tampilan garis bor yang telah ditambahkan keterangan. Selanjutnya kita akan membuat garis BTO. Caranya yaitu kita klik kanan grafik Barber Johnson, lalu pilih select data, lalu add. Untuk series name-nya kita beri nama dengan BTO 30. Dan untuk series X values-nya kita kesit 1, pilih bagian toy, lalu untuk series Y values kita pilih yang bagian loss. Lakukan hingga BTO terakhir. Baik, setelah mengisi BTO seluruhnya, maka akan muncul garis BTO. Setelah selesai membuat garis bor dan BTO, selanjutnya kita akan membuat garis efisien, atau yang disebut juga dengan daerah efisien. Kita akan mengambil dari tabel daerah efisien, caranya yaitu kita klik kanan grafik Barber Johnson, lalu kita pilih select data, lalu add. Untuk di series name-nya kita tulis daerah efisien. Untuk series X values-nya kita akan mengambil blok semua yang bagian X, lalu untuk series Y values-nya yang bagian Y. Kita klik OK, lalu klik OK lagi, maka akan muncul daerah efisiennya. Kita rapihkan kembali. Setelah selesai membuat daerah efisien, untuk memeriksa laporan hasil perhitungan 4 parameter indikator efisiensi penggunaan tempat tidur,
yaitu bor, BTO, average loss, dan TOY, kita akan membuat titik-titik perpotongan di garis tersebut sesuai dengan data rumah sakit umum daerah yang ada. Caranya yaitu kita klik kanan bagian grafik Barber-Johnson, lalu kita select data, lalu add. Untuk series name-nya kita masukkan Tasikmalaya. Lalu untuk series X values-nya kita ke sheet 1, kita ambil data TOY yang Tasikmalaya. Lalu untuk series Y values-nya kita ambil data average loss yang Tasikmalaya. Lalu oke. Lakukan hal yang sama sampai yang terakhir. Setelah selesai mengisi, kita klik OK. Lalu akan muncul titik-titik perpotongannya. Setelah semuanya selesai, mulai dari pembuatan garis bor, garis BTO, dan garis efisiensi atau daerah efisiensi, kita juga telah menentukan titik. Kita akan melakukan cross-check kembali titik yang berwarna hijau dengan keterangan series Ciamis poin 1,62 sebagai TOY dan 4,22 sebagai average loss. Lalu kita lihat titik ini ada pada bor 72,30 dan BTO 62,41. Kita akan sesuaikan dengan tabel yang sebelumnya yang sudah ada. Ciamis dengan bor 72,30, average loss 4,22, TOY 1,62 dan BTO 62,41. Maka dapat dikatakan pembuatan grafik Barber-Johnson ini sudah sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, saya akan menginterpretasikan keempat parameter indikator efisiensi penggunaan tempat tidur. Yang pertama yaitu ada bed occupancy rate atau disebut dengan BOR. Standar efisiensi ideal BOR yaitu 60-85%. Yang pertama, ada BOR RSUD Tasikmalaya sebesar 69,39%, menunjukkan pemakaian tempat tidur berada dalam kisaran ideal. Lalu yang kedua, ada RSUD Ciamis memiliki BOR 72,30% yang menandakan hunian optimal dan efisien. Lalu yang ketiga, ada RSUD Purwokerto dengan BOR 76,72% menunjukkan tingkat hunian tinggi namun masih dalam batas ideal. Dan yang terakhir, ada RSUD Banjar memiliki BOR 77,91% dengan hunian tinggi yang tetap efisien tetapi perlu diwaspadai potensi overload. Lalu yang kedua, interpretasi average length of stay atau disebut juga dengan AFLOS. Standar efisiensi ideal AFLOS yaitu 6-9 hari. Yang pertama ada AFLOS RSUD Tasikmalaya sebesar 4,53 hari menunjukkan lama rawat pasien relatif singkat dan di bawah standar. Lalu yang kedua, ada RSUD Ciamis memiliki AFLOS 4,22 hari menandakan lama rawat singkat namun efisien. Lalu yang ketiga, ada RSUD Purwokerto dengan AFLOS 4,11 hari menunjukkan pasien dirawat cepat kemungkinan kasus ringan. Dan yang terakhir, RSUD Banjar memiliki AFLOS 3,88 hari. Paling singkat di antara semuanya, efisien tetapi perlu perhatian terhadap mutu perawatan. Lalu yang ketiga, ada interpretasi turnover interval atau TOY. Standar efisiensi ideal TOY yaitu 1-3 hari. TOY RSUD Tasikmalaya sebesar 1,99 hari atau dibulatkan menjadi 2 hari, berada dalam batas ideal dengan perputaran pasien baik. Lalu yang kedua, RSUD Ciamis memiliki TOY 1,62 hari atau dibulatkan menjadi 2 hari, menunjukkan perputaran tempat tidur cepat dan efisien.
Lalu yang ketiga, RSUD Purwokerto dengan TOI 1,25 hari atau dibulatkan menjadi 1 hari menandakan efisiensi tinggi dan waktu kosong minimal. Lalu yang terakhir, ada RSUD Banjar memiliki TOI 1,10 hari atau dibulatkan menjadi 1 hari paling cepat di antara semuanya menunjukkan pemanfaatan tempat tidur maksimal. Lalu yang terakhir ada interpretasi bed turnover atau BTO. Standar efisiensi ideal BTO yaitu 40-50 kali per tahun. Yang pertama ada BTO RSUD Tasikmalaya sebesar 56,01 kali, berada di atas standar dan menunjukkan aktivitas rawat inap tinggi. Yang kedua ada RSUD Ciamis memiliki BTO 62,41 kali, menandakan perputaran pasien cepat dan beban kerja tinggi. Lalu yang ketiga, ada RSUD Purwokerto dengan BTO 68,08 kali, menunjukkan intensitas penggunaan tempat tidur sangat tinggi. Lalu yang terakhir ada RSUD Banjar memiliki BTO 73,71 kali, tertinggi di antara semuanya, menandakan efisiensi tinggi namun berpotensi meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan. Sekian tutorial membuat Barber Johnson dari saya beserta interpretasi keempat indikator efisiensi penggunaan tempat tidur. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih.